Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Titik Digital Channel. Kali ini kita ingin mempraktekkan bagaimana caranya memproteksi file ya yang ada pada Google Drive. Jadi apabila teman-teman ingin memproteksi file yang telah teman-teman download atau yang telah teman-teman upload ya, teman-teman bisa memproteksi file tersebut sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini saya akan contohkan ya. Teman-teman silakan masuk ke Google Drive ya, ke Google Drive, lalu pilih file yang mau diproteksi. Misalkan saya beri contoh. Saya akan memproteksi sebuah file ya. Oke, seperti ini. Teman-teman silakan pilih file yang mau diproteksi, lalu diklik ya di sebelah sini, lalu pilih share. Oke, kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini ya. Pada bagian get link ya, di bawah ini ada copy link ya, link yang bisa kita sesuaikan. Nah, kalau seperti ini adalah restricted, artinya only people edit can open with this link. Jadi hanya orang-orang yang ditambahkan. Pengertiannya adalah orang-orang yang kita masukkan, yang kita izinkan, yang dapat membuka link tersebut. Nah, jadi ini kalau kita mau memproteksi file, kita posisinya harus restricted. Nah, kalau untuk umum, kita harus rubah lagi, change to anyone with the link. Kita buka ya. Nah, seperti ini. Anyone with the link artinya setiap orang yang memiliki link ini atau yang mendapatkan link file ini itu akan bisa melihat file yang kita berikan. Oke, nah jadi kelihatan ya. Kalau kita mau memproteksi, kita harus mencentang restricted. Tapi kalau untuk umum, kita centang anyone with the link. Nah, saya akan contohkan restricted ya. Nah, ini kan restricted. Saya akan mendemokan. Ini kita copy ya. Anggaplah misalnya ada user ya yang mendapatkan copy linknya. Ya, copy linknya. Lalu dia buka ya copy linknya di sini, kita enter dengan maksud kan mau mendownload filenya ya. Nah, maka tampilannya karena restricted ya, tampilannya akan seperti ini. Nah, you need access, ask for access or switch to an account with access-nya. Jadi dia harus request access dulu. Nah, jadi kalau kita sebagai pemilik linknya ya, kita hanya menentukan untuk orang-orang tertentu saja ya yang mendapatkan aksesnya, atau istilahnya hanya orang yang mengisi, hanya orang-orang yang merequest akses baru akan kita izinkan untuk melihat filenya. Jadi seperti ini ya, misalkan request ya, request access. Kita klik request access. Oh ya, di sini juga kita bisa menambahkan kalimat ya. Misalkan, halo, saya mau akses filenya dong. Nah, seperti ini. Lalu baru klik tombol request access. Nah, lalu akan tampil request access send ya. You'll get an email letting you know if the file is shared with you. Nah, kita akan menerima email ya
yang memberitahukan bahwa kita telah diizinkan untuk mengunduh file ini apabila kita telah mendapatkan persetujuan dari yang punya file. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Saya sebagai pemilik file akan bisa melihat nih ada email masuk, email request masuk untuk mendownload file tersebut. Kita lihat di Gmail ya. Oke, nah jadi ada email masuknya seperti ini ya. Form Laris request for access. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Dengan email ini ya. Requesting access to the following folder. Sedang meminta akses untuk file folder di bawah ini. Dalam artian form Laris ya. Ini kalimat ya yang dituliskan tadi. Halo, saya mau akses filenya dong. Nah, kalau kita ingin menyetujui, kita tinggal open sharing setting. Nah, tinggal kita buka seperti ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini tinggal kita kirim saja kalau mau kita setujui. Tapi sebelumnya di sini pada kolom sebelah kanan atas ini perlu kita setting dulu nih. Ini sebagai apa kita menyetujuinya. Ini kita klik ya. Kalau kita buat editor ya, maka si peminta request ini ya, atau yang meminta request ini, dia akan bisa melakukan edit ya, bisa menambahkan, bisa mengorganize ya, dan mengedit file. Itu kalau kita posisinya editor. Jadi kalau hanya sebagai viewer ataupun hanya untuk mendownload file, kita rubah ke viewer. Nah, seperti ini. Jadi jangan sampai maksud kita mau memberikan sebagai viewer hanya untuk mendownload file, tapi aksesnya kita berikan sebagai editor. Nah, ini bisa dirubah-rubah ya. Bisa berabe urusannya. Oke. Lalu ini boleh diconteng, boleh tidak. Ya, memberi pesan misalnya. Oke. Silahkan di-download. Gitu kan. Nah, lalu tinggal kita kirim send. Oke ya, kita coba ya, kita kirim send. Nah, sekarang kita akan lihat si request-nya. Nah, oke. Seperti ini ya. Nah, form Laris invitation to view. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah diberi akses untuk mendownload file form Laris. Nah, seperti ini ya. Tadi ya saya tulis oke, silakan di-download. Jadi tinggal kita buka. Oke. Nah, kita akan diarahkan ke halaman Google Drive dan sudah bisa kita download filenya. Jadi teman-teman, fungsi dari proteksi restricted dan pada file ini sangat berguna buat teman-teman yang misalnya memiliki sebuah file ya, ataupun sebuah produk yang mesti dilindungi aksesnya. Ya, untuk orang-orang tertentu saja atau orang-orang yang sudah kita setujui yang dapat mengakses form tersebut. Jadi ini juga berguna untuk bisa berguna untuk kebutuhan misalkan download produk ya yang kita miliki di member area. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau udah seperti ini sudah bisa di download. Oke. Semoga bermanfaat ya video yang saya share kali ini.
Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya. Kemudian tombol like dan share-nya agar bisa bermanfaat buat yang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.